Menjelang hari ulang tahun Kota Sorong yang ke-23, pemerintah Kota Sorong berbagi kasih bersama anak-anak yatim piatu di beberapa panti asuhan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Sorong, penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga didampingi oleh PLT Sekda Kota Sorong Rudi Rudolov, laku Ketua PKK Kota Sorong dan Jacqueline Yarangga, serta Kepala Dinas Sosial Fauzi Fatah dan rombongan lainnya datangi sejumlah yayasan panti asuhan di Kota Sorong untuk memberikan bantuan sembako sebanyak 120 paket sembako. Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga saat ditemui media ini menjelaskan kedatangan kami ke beberapa tempat yayasan panti asuhan di Kota Sorong ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Sorong. Kami dari pemerintah Kota Sorong berbagi kasih memberikan bantuan paket sembako. Di mana kita tahu beberapa kegiatan diantaranya ada lomba, baik itu lomba voli antar distrik, 10 distrik, ada lomba kebersihan antar kelurahan. Dan hari ini kalau kita ada di beberapa tempat, ke beberapa yayasan atau panti asuhan, di dalam rangka yang sana untuk membagi berkat, membagi juga bahan pokok, telur, dalam rangka berbagi kasih yang kita lakukan. Dan hari ini kalau kita ada di panti asuhan yang ada di sini di kampung Poda di sini, ini tentunya adalah merupakan satu bentuk rasa perhatian kepedulian pemerintah kota, adalah turut juga merasakan dan berbagi kasih kepada anak-anak kita yang ada di panti asuhan, baik itu dari yayasan panti asuhan tadi dari Alamin, kemudian juga yayasan panti asuhan yang tadi juga di panti asuhan Istiana, dan hari ini kita di Miodere. Ya, jadi yang kita lakukan di sini ya, ada tadi sekitar 30 ya, hampir 100 paket ya, 120 paket itu kami sudah berikan langsung, dan semoga ini menjadi bagian dari rasa perhatian dari pemerintah dilakukan kepada para pengurus panti asuhan, dan anak-anak ini juga bisa menikmati berkat yang ada, dan kami juga memberikan nasihat-nasihat, motivasi kepada anak-anak yang ada di panti asuhan supaya tetap, walaupun dalam situasi kondisi mereka tinggal di panti asuhan mungkin jauh dari perhatian seperti sedia kalanya sebuah keluarga yang dalam rumah, ada kasih sayang, perhatian dari orang tua, tetapi di dalam panti asuhan ini mereka betul-betul dibentuk untuk mental mereka, tapi juga belajar, dan harapan dari pemerintah supaya anak-anak ini tetap akan menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Jadi kegiatan yang dilaksanakan hari ini kita berharap bahwa juga menjadi salah satu bentuk dari rasa peduli dan perhatian daripada pemerintah Kota Sorong, dan kita sama-sama meramaikan hari ulang tahun ini. Kita berharap bahwa Kota Sorong dalam ulang tahun yang ke-23 ke depan, Kota Sorong akan bisa lebih baik menjadi kota beriman dan juga kota modern yang akan bisa merangkul semua orang yang ada tinggal di sini, karena ini kota yang heterogen ya. Jadi siapapun yang datang tinggal di sini pasti akan merasa nyaman, merasa aman, merasa kebersamaan itu di kota ini. Jadi saya kira ini bagian daripada rangkaian kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Kota Sorong yang ke-23. Selain itu, pengurus asrama Pondok Pesantren Panti Asuhan Miodere Ismail Agia menjelaskan kepada media ini, kami merasa bangga bahwa ada perhatian dari pemerintah setempat dalam hal membantu kebutuhan anak-anak kami di sini, karena sejak masa pandemi COVID-19 kami agak susah dan terbatas. Dengan adanya bantuan ini, kami sangat terbantu dalam kebutuhan sehari-hari. Ada perhatian dari pemerintah setempat Kota Sorong dalam hal membantu kebutuhan anak-anak kami di sini, karena sejak pandemi COVID berlaku itu kita agak susah, artinya terbatas lah. Tapi dengan ada begini berarti kami terbantu untuk kebutuhan hari-hari, makan, minum, kemudian juga ada kebutuhan lain. Ya kalau sekarang memang kebutuhannya begini, itu adalah masalah dana, karena kami mencoba macam sumbangan begini kami jadikan uang. Kami
jadikan uang untuk bayar listrik, kemudian ya kebutuhan lainnya, hari-hari itu sayur, ikan apa dari situ kita olah. Jadi tidak semata-mata kami untuk makan, tidak. Kami olah untuk jadikan uang, kemudian ya untuk bayar pulsa, listrik, kemudian ya ada berapa nih masjid, ada asrama 2, ya termasuk sekolah juga, karena bagian dari tanggung jawab yayasan. Kita sekarang ini baru ada 30, tapi saya lagi persiapan jembatan. Kalau itu ada lihat jembatan sana, kalau sudah kelar kita kumpul lagi barangnya 10 anak sesuai dengan fasilitas asrama yang ada. Tidak bisa lebih dari 31 asrama karena terbatas. Putra Putih 30. Ya kalau harapan kota Kota Sorong mudah-mudahan bisa lebih baik ya ke depannya ya. Dalam hal masalah pendidikan menjadi artinya diutamakan untuk melihat ya di sini, karena di Kota Sorong kita lihat masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum sekolah dan dari keluarga yang seperti itu. Dan ini sekolah ini Bapak buka itu alhamdulillah bisa kita nampung semua anak-anak yang memang orang tuanya tidak bisa, dan sampai kalau ujian akhir itu terpaksa kita harus ya usaha bagaimana supaya anak bisa ikut ujian, prinsip kami. Nanti entah dia sudah lulus, dia mau apa, tapi banyak yang buktinya banyak yang masih tunggakan begitu. Ijazahnya kami tidak berani bagi, hanya kita kasih fotokopi untuk nanti kalau cicil boleh, kalau ada kita berikan begitu. Kita sudah lagi siapkan remaja masjid, kemudian kita juga siapkan untuk nanti panitia Ramadan itu kita sudah lakukan, tinggal nanti sudah masuk waktunya kita akan lakukan itu. Ada pengajian tadarusan, terus ada pengajian. Kita di sini sudah bentuk pengajian guru-guru sendiri, anak-anak sendiri, jadi seperti itu. Artinya dalam rangka kita untuk bagaimana membentuk iman takwa itu. Karena dengan kondisi yang sekarang ini pengaruhnya banyak, kalau itu iman itu tidak kita perkuat, ini banyak yang terjadi. Ya kalau harapannya ya seperti makanan pokok itu, bahan pokok ya, bahan pokok, kemudian yang lainnya ya mungkin ya kami juga harapkan, karena dengan seperti itu kita bisa kebutuhan anak-anak bisa kita penuhi. Karena ada anak-anak yang memang dari Raja Ampat, kemudian ya kalau dia tidak bisa bayar misalnya uang ujian, itu terpaksa kita dari yayasan coba menanggulangi sesuai kemampuan yang ada. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.